Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Priyansa dari Prodi Akuntansi 1 kelas E dengan NIM 2309010501060. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu faktor individu dalam organisasi. Beberapa isu seputar perilaku individu dalam organisasi. 1. Perilaku individu dan stres. Stres pada dasarnya merupakan respon individu terhadap tekanan yang tinggi dalam pekerjaan. Stres terjadi seiring dengan pengalaman yang dilalui oleh individu yang dinamakan sebagai General Adaptation Syndrome. 2. Kreativitas individu dalam organisasi. Kreativitas dalam individu dalam organisasi adalah kemampuan individu dalam memunculkan suatu gagasan baru mengenai suatu, terutama dari apa yang sudah diketahui. Kreativitas sangat diperlukan dalam organisasi sebagai bagian dari kemampuan organisasi untuk terus beradaptasi dengan perubahan. Mengolah individu dalam organisasi. 1. Fokus dan tujuan dari perilaku organisasi. 2. Sikap dan kinerja, yaitu A. Kepuasan kerja, B. Keterlibatan kerja dan komitmen organisasi, C. Partisipasi karyawan, D. Sikap dan konsisten, E. Teori disonansi kognitif, F. Survei sikap. 3. Kepribadian. A. Extrovert versus introvert, B. Sensing versus intuition, C. Thinking versus feeling, D. Judging versus perceiving. Contoh kasus. Tentu salah satu contoh kasus dalam materi ini adalah perbedaan kepribadian karyawan yang dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja dalam tim. Misalnya, perbedaan dalam tingkat extrovert versus introvert dapat mempengaruhi seberapa nyaman mereka dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan rekan kerjanya. Oke, materi selanjutnya yaitu fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. 1. Pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan atau planning menurut Robbins and Coulter mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang ditandai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan yang menyeluruh untuk seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Tujuan perencanaan. 1. Pemberian arahan pada tim, perusahaan atau diri sendiri. 2. Pengurangan dampak perubahan yang merugikan. 3. Pengurangan ketidakpastian. 2. Proses perencanaan. Proses perencanaan adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun tahapan proses perencanaan: 1. Menetapkan target atau tujuan, 2. Merumuskan keadaan saat ini, 3. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. 3. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses dalam mengenali masalah-masalah dan peluang-peluang untuk kemudian dipecahkan berdasarkan lingkungannya. Perbedaan utama antara keputusan terstruktur dan keputusan tidak terstruktur ada dalam kaitannya dengan tingkat kejelasan yang harus ditangani manajer dalam pengambilan keputusan. Adapun fungsi pengambilan keputusan adalah: pertama, pangkal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. 2. Sesuatu yang bersifat futuristik atau menyangkut keadaan masa yang akan datang yang efeknya berlangsung cukup lama.
Tujuan pengambilan keputusan. 1. Tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. 2. Tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa suatu keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. 4. Tahap-tahap pengambilan keputusan. 1. Tahap pemahaman. 2. Tahap perencanaan. 3. Tahap pemilihan. Dan 4. Tahap implementasi. Contoh kasus yaitu ketika sebuah perusahaan harus memutuskan apakah akan menginvestasikan dana tambahan dalam riset dan pengembangan produk baru atau mengalokasikan dana tersebut untuk meningkatkan efisiensi produksi pada produk yang sudah ada. Keputusan ini melibatkan pertimbangan antara potensi pendapatan masa depan dari produk baru dan pengurangan biaya produksi produk yang sudah ada. Cukup sekian dari pemaparan materi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.